Oke, siap. Ya, duduk yang bagus dulu bang. Tenang, tenang bang. Bang, abang umur berapa? Umur 20. Umur 20. Baik, baik, baik. Ya, duduk yang bagus ya bang ya. Udah didampingi Ustadz? Sudah ada pendamping Ustadznya? Siap, siap. Mau nanya apa nih? Sudah ada. Baik. Tema kita kali ini bang, itu seputar teriakan Allahu Akbar yang disertai dengan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan kekerasan. Pertanyaannya begini, kenapa kalau orang Islam sudah kumpul-kumpul, lalu teriak Allahu Akbar, disitulah mereka berbuat kekerasan, mukulin orang, mecahin kaca etalase, ya kan, boikot produk orang. Coba silakan, kenapa itu bisa terjadi? Abang lihatnya waktu mukul orang itu di kegiatan apa tuh, Bang? Baik, saya kasih contoh ya. Oke. Saya kasih contoh di mana orang teriak Allahu Akbar, mereka mukulin orang. Ini saya kasih contoh nyata yang terjadi. Ini saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya. Saya balikkan kamera saya. Saya tanya dulu, Anda tahu Ade Armando? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, ini masih umur 20 tahun. Mereka tontonannya nggak tahu apa. Nah, ini adalah contoh di mana orang yang dipukuli dan orang yang memukuli itu sambil bertakbir Allahu Akbar. Nih. Ini orang-orang ya dipukuli sampai babak belur, bahkan ditelanjang ini. Nih. Nih, sampai dipukuli babak belur begini. Dan orang yang memukuli Ade Armando ini, mereka berteriak Allahu Akbar. Jadi abang tuh nyalahin agamanya apa nyalahin apanya nih? Nyalahin agamanya. Baik, sekarang saya tanya. Benar tidak bahwa Al-Quran memerintahkan supaya kamu berbuat kekerasan kepada orang-orang kafir? Mungkin Kok kekerasan itu mungkin? Perhatikan pertanyaan saya. Anda kan tadi mengatakan, Anda kok salahkan agamanya? Seolah-olah agamanya tidak mengajarkan demikian, betul? betul. Seolah-olah itu oknum orang-orang, betul? Oke, sekarang saya tanya. Apakah agama Islam mengajarkan kekerasan kepada orang-orang kafir? Enggak sih, enggak diajarin kan Nabi Muhammad turun itu ke dunia itu bukan buat mengajarkan sesuatu yang melenceng dari agama, tapi Nabi Muhammad diturunkan ke dunia itu diutamimul adab, tapi untuk mengutamakan adab. Tapi jika ada seseorang yang tidak memiliki adab, berarti itu kembali lagi kepada dirinya sendiri, Bang. Baik. Saya akan suruh Anda membaca Quran yang tertulis di dalam Quran Anda sendiri. Apakah benar yang Anda ucapkan itu? Ya. Ini banyak ini teman-teman muda-mudi muslim ini yang menerima informasi yang palsu, ya. Mereka tidak tahu isi ayat Quran. Baik. Abang ini kayaknya nyantri ya, mondok, lagi mondok. Oh, enggak dong. Enggak, oke. Tapi bisa baca ini? Coba Coba silakan. artinya aja kenapa Artinya. ngambil surat Al-Fat ayat 29. Baik, artinya. Baik. Coba Anda baca ini. Ya, Baca. ya. Baca. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras kepada orang-orang kafir. Oke. Jadi orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu lembut atau keras kepada orang kafir? Ya, Terus berkasih sayangnya kepada siapa? berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka. Iya. Berkasih sayang sesama muslim. Saya bacakan. Saya bacakan. Tapi di situ ya, tapi di situ kan jadi kita kalau misalnya ngambil dari surat itu nggak bisa langsung ngambil artinya. Kan ada tafsirannya lagi. Kekerasannya Baik. balik lagi tapi kepada ketegasan. Nggak kayak misalnya lu mabuk nih langsung ditampol kagak, Bang.
Baik, kita bacakan dulu ayatnya. Sebelum kita membaca pelintirannya, sebelum kita membaca pelintiran-pelintirannya, kita baca ayat Qur'annya dulu. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya Muhammad, adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Betul? Mereka akan keras kepada orang kafir. Setuju? Enggak. Duh, gimana ini? Gimana ini? Coba baca lagi. Kan tadi saya bilang, kerasnya itu bukan keras main hantam, tapi keras dengan ketegasan. Oke, di sini bahasanya keras nggak? Iya, keras. Keras. Keras terhadap orang kafir, setuju? Iya, keras, setuju sama orang kafir. Nah, jadi kalau ada orang muslim yang berbuat kekerasan kepada orang kafir, itu sesuai dengan Al-Quran. Gimana sih? Oh. Iya, iya, iya. Lu gimana?